Shalom Sobat WB yang dikasihi Tuhan. Renungan Harian Wanita Bijak pada hari ini, Jumat 8 November 2024, berjudul Menyukakan Hati Tuhan. Pembacaan firman Tuhan diambil dari 2 Timotius 2 ayat 1-4 dan Galatia pasal 1 ayat 10. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kami memuji kebesaran-Mu Bapa, Engkau sungguh sangat baik. Kami datang dengan penuh kerinduan untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu yang berkuasa memerdekakan kami. Kami siap merenungkan dan melakukannya dalam hidup kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sobat WB, mari kita membaca 2 Timotius 2 ayat 1-4 dan Galatia 1 ayat 10. 2 Timotius 2 ayat 1-4 dan Galatia 1 ayat 10. Panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Jadi, bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang melakukan firman itu dalam hidup kita sehari-hari. Sobat WB, mari kita renungkan dan kita pahami. Kita hidup untuk menyenangkan siapa? Apa yang dilakukan seorang prajurit supaya berkenan kepada komandannya? Sobat WB terkasih, sejak jatuh dalam dosa, manusia kehilangan keberhargaan dirinya, sehingga sepanjang hidupnya manusia berkecenderungan untuk mencari penghargaan dan pengakuan. Manusia mengikuti, mengejar, dan memaksa diri untuk memenuhi standar tertentu agar diterima, diakui, dihargai, dan dikagumi, sehingga tidak dapat hidup transparan, memakai topeng, dan membangun pencitraan. Manusia berusaha dengan berbagai macam cara agar orang di sekitarnya menyukainya. Sobat WB, bagaimana dengan kita? Kita hidup mengejar standar siapa? Pilihannya hanyalah Tuhan atau manusia. Dikatakan bahwa kita kuat oleh karena anugerah dalam Kristus Yesus. Dan untuk itulah kita disadarkan bahwa hidup kita terbuka dan terbaca oleh dunia, orang-orang di sekitar kita. Dan Alkitab justru mengajak kita untuk menderita seperti seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, yang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Sobat WB terkasih, jika Kristus adalah pemimpin hidup kita,
maka sejatinya fokus hidup kita adalah Dia dan bagaimana hidup kita menyenangkannya. Renungkan dan lakukanlah evaluasi diri. Apakah yang kita lakukan selama ini sesungguhnya untuk kesukaan siapa? Hanya jika kita berani melepaskan penghargaan dan pengakuan manusia, maka kita dapat hidup menjadi kesukaan Tuhan. Karena saat kita mengejar kesukaan manusia, maka akan sulit bagi kita untuk menyukakan hati Tuhan. Sobat WB terkasih, sebelum kita membagikan kepada rekan dalam kelompok pemuritan kita tentang berkat apa yang kita terima dan komitmen kita, mari kita bersatu dalam doa. Sungguh ajaib Engkau ya Bapa, kasih karuniamu berlimpah atas kami. Kuatkan dan teguhkan hati kami agar kami terus berfokus hanya hidup kepadamu dan hidup kami menyenangkan Engkau. Terpujilah namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sekiranya aku masih mau mencoba menyenangkan manusia, aku bukanlah hamba Kristus.